Sejak kapan Nusa Tenggara Timur dijuluki sebagai gudang atlet? Jujur, saya yang adalah orang Nusa Tenggara Timur juga, saya merasa kaget. Saya merasa terkejut. Tiba-tiba ada julukan baru bahwa Nusa Tenggara Timur adalah gudang atlet. Bu, baru bangun dari tidur ya? Atau ibu sedang mencari panggung? Atau ibu sedang mencari popularitas? Jangan bikin malu Nusa Tenggara Timur, Bu. Sekali lagi, jangan bikin malu Nusa Tenggara Timur. Saya Anita Yakobagah dari fraksi Partai Demokrat, Dapil Nusa Tenggara Timur II. Pertama, kami Partai Demokrat mendukung penuh ya apapun yang dilakukan oleh pemerintah, apalagi itu untuk mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia. Pasti kita semua akan mendukung. Jadi untuk ini kita mendukung. Namun ada beberapa catatan. Yang pertama, untuk Kemenpora dan PSSI, kami berharap ini mungkin agak sedikit ekstrim ya. Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudang atlet, Pak. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih. Mereka berhasil sukses karena ada yang latih. Berarti pertanyaan kami dari Demokrat, bagaimana dengan upaya dari Kemenpora untuk bagaimana pelatih-pelatih kita ini di Indonesia? Kalau memang perlu, jangan atletnya kita ambil, tapi pelatihnya dong kita ambil dari luar negeri. Kalau misalnya pelatih kita dianggap belum mampu untuk mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Karena pengalaman kemarin kita ambil atlet dari luar, ternyata tidak berhasil juga. Itu kita bicara tentang keberhasilan. Apakah ini 3 atlet yang luar biasa ini, kita berharap dengan penuh mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Itu doa kita semua ya. Tapi bagaimana kalau ini gagal lagi? Apa yang akan dilakukan oleh Kemenpora? Jangan kita ulangi terus begini, panggil dari luar tapi tidak pernah membanggakan. Itu artinya menurut saya, mungkin Tuhan juga mengingatkan kepada kita, kita juga punya atlet kok. Tapi mungkin bagaimana pembinaan atlet-atlet di luar, atlet-atlet di dalam Indonesia sendiri. Ambil atlet-atlet dari daerah-daerah 3T, memang mereka miskin, tapi mereka punya fisik mental yang kuat. Karena apa? Sudah terlatih dengan hidup yang susah dan berat. Tapi bukan berarti mereka tidak mempunyai mental yang kuat. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil rakyat Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa Menpora harus betul-betul membidik atlet-atlet Indonesia yang punya kemampuan dan ajarkan mereka, latih mereka sebaik mungkin. Bila perlu kita panggil pelatih dari luar supaya atlet kita bisa menjadi atlet yang luar biasa. Bila perlu Indonesia yang dipanggil untuk melatih, atau atlet-atlet Indonesia yang dipanggil untuk mendukung negara lain, bukan hanya kita yang bisa panggil atlet luar datang ke Indonesia. Itu kalau menurut saya sebagai wakil rakyat, karena saya yakin atlet di Indonesia juga punya fisik yang kuat kok. Nggak mungkin enggak, asal bagaimana cara pembinaannya, bagaimana Kemenpora mendidik mereka, melatih mereka. Itu menjadi catatan penting untuk kita ke depan. Ya, kalau kita bisa membanggakan Indonesia dengan anak-anak kita sendiri,
Kenapa kita mesti ambil dari luar baru kita bangga? Ya kan? Nah, itu dari saya sebagai wakil rakyat ya. Artinya saya merasa bahwa sekarang saya lihat di mata kepala saya sendiri, NTT itu gudang atlet sebetulnya, tapi tidak pernah disentuh. Artinya bukan tidak perlu, artinya kurang pembinaan dan fokus kita untuk mereka kurang. Jadi sekali lagi Pak Pimpinan dan teman-teman, Pak Menteri, kami Partai Demokrat mendukung, tetapi kami akan lebih bahagia lagi kalau itu adalah anak-anak kita sendiri, yaitu anak Indonesia. Walaupun saya dengar mereka ada darah Indonesia dari neneknya tadi ya, tapi saya rasa kalau anak-anak kita dilihat betul, dididik benar, PSSI ini menjadi catatan penting untuk Kemenpora dan PSSI. Atlet kita cukup luar biasa, kita mampu kok. Cuman bagaimana kita memanage mereka, membimbing mereka, melatih mereka betul-betul diberdayakan sebaik-baiknya. Saya yakin mereka akan menjadi atlet-atlet yang mendunia juga. Dari kami terima kasih pimpinan. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf kalau kata-kata saya yang salah. Sekali lagi dari Partai Demokrat kami mendukung penuh untuk kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia ke depan. Semoga 3 atlet ini bisa membanggakan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Ya, Ibu Anita Gahakan, dia bilang dari NTT ya. NTT itu gudang atlet, benar sekali. Kami di NTT di sini ini gudang atlet. Mau atlet apa saja, ada. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Anita Gah. Benar. Kami di NTT ini, itu memang gudang atlet. Dari atlet makan, atlet lari karung, atlet lomba berenang, atlet main catur, atlet minum mabuk, ada semua di sini. Kami di NTT di sini gudang atlet. Benar seperti yang dikatakan oleh Ibu Anita Gah ini. Luar biasa. Ini baru wakil rakyat yang mendukung program-program naturalisasi untuk kemajuan timnas Indonesia. Wakil rakyat seperti ini yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Sejak kapan ada atlet-atlet dari NTT yang namanya sudah mendunia? Atau sejak kapan pemain timnas saat ini yang semuanya itu dari NTT? Bu, kalau tidak paham soal naturalisasi, jangan berkoar-koar. Jangan bikin malu nama NTT, nae. NTT gudang atlet. Atlet dari Hong Kong. Cobalah bicara yang rasional, yang masuk di akal. Inilah susahnya orang-orang yang terjun di dunia politik tetapi tidak paham tentang dunia olahraga, lalu berkomentar soal dunia olahraga. Hasil akhirnya apa? Dibully, dikritik, dihujat oleh supporter timnas Indonesia. Dengan berbangganya, saya Ibu Anita Gah dari fraksi Partai Demokrat. Lalu pada poin yang kedua, kalau saya boleh usul ya, sebenarnya yang naturalisasi itu jangan hanya pemain timnas Indonesia, tetapi juga dengan anggota dewan yang otaknya seperti ini. Perlu dinaturalisasi nih. Sekali lagi, anggota dewan yang kualitasnya seperti ini, itu perlu dinaturalisasi. Biar dia paham bahwa ternyata dunia olahraga itu harusnya seperti ini. Biar dia paham bahwa proses naturalisasi pemain timnas Indonesia itu harus seperti ini. Coba Partai Demokrat usulkan bahwa Ibu Anita ini harus dinaturalisasi. Saya pikir mungkin para supporter timnas Indonesia akan mendukung kok. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain.
Ibu Anita selaku anggota DPR kritik naturalisasi Kevin Dick. Ibu ini bilang, saya harap ini yang terakhir karena melihat dari pengalaman kemarin, ambil dari atlet luar itu nggak ada yang berhasil. Jangan diulangi lagi begini karena banyak atlet luar dan ternyata nggak membanggakan. Ya intinya begitu ya. Jadi Ibu Anita dari Partai Demokrat ini beranggapan bahwa timnas kita itu nggak ada hasilnya. Jadi yang kemarin peringkat 4 di Piala Asia U23 itu bukan hasil positif. Lolos ke Piala Dunia di round 3 juga itu bukan hasil positif. Ibu ini kritik kenapa harus ambil atlet luar. Nah sekarang saya tanya Bu, kenapa Ibu kalau kunjungan kerja juga harus keluar? Partai Ibu mengizinkan kadernya untuk kunjungan kerja ke luar negeri. Padahal setelah kunjungan kerja keluar juga nggak ada yang berhasil tuh. Kerjanya biasa-biasa aja. Bahkan banyak yang mengecewakan rakyat. Ya mungkin Ibu ini nggak tahu, hiburan rakyat Indonesia satu-satunya adalah nonton bola, bukan nonton sidang anggota DPR. Di dalam sepak bola, kami diajarkan untuk kerjasama, tim saling support. Tapi kalau kami nonton sidang, kami diajarkan untuk saling debat, saling ribut, dan saling sikut-sikutan, saling menjatuhkan. Ya mungkin ini adalah kode panggilan silaturahmi ya dari Ibu Anita. Jadi yang mau silaturahmi disambut dengan senang hati. Amazing friend. Akibat kritik naturalisasi timnas Indonesia, Anita Jakoba ditindak Partai Demokrat friend. Apakah Ibu Anita ini akan mendapatkan hukuman keras? Sekeras kritikannya, mari kita bahas friend. Jadi teman-teman kita sudah melaporkan Ibu Anita ini ke partainya, yaitu Partai Demokrat friend. Dan respon Partai Demokrat adalah akan menindaklanjuti Ibu Anita ini dan berterima kasih kepada netizen Indonesia yang telah melaporkan friend. Gimana menurut kamu? Tindakan apa yang cocok diberikan untuk Ibu Anita ini? Silahkan di komen aja friend. Gimana ya Bu ya? Sebenarnya kita bukan tidak mau punya pemain-pemain lokal yang bermain untuk timnas. Tapi permasalahan utamanya adalah kualitas. Coba lihat pemain-pemain lokal yang bermain di luar negeri, seperti di Eropa, di Jepang. Itu rata-rata mereka hanya dijadikan sebagai pemain pelapis, bukan pemain utama. Ini bukan bermaksud merendahkan ya, tapi ini memang kenyataannya. Mentok-mentok hanya dijadikan sebagai penambah followers tim. Sedangkan pemain-pemain keturunan itu rata-rata mereka dijadikan sebagai pemain utama di timnya masing-masing. Dan soal kualitas ini sebenarnya bukan hanya soal skill, tapi juga soal mental, etos kerja, kecerdasan, sampai kedisiplinan. Dan belum banyak pemain-pemain lokal kita yang memiliki kualitas seperti itu. Kita bisa lihat sekarang, walaupun memang belum menghasilkan trofi, tapi ranking FIFA Timnas Indonesia itu naik cukup signifikan. Kalau dulu kita hanya bisa berharap pada kompetisi seperti AFF, SEA Games. Sekarang Timnas Indonesia bisa berbicara lebih banyak di kompetisi seperti AFC, kualifikasi Piala Dunia, dan bahkan mungkin putaran akhir Piala Dunia. Semoga. Jadi kalau mau memajukan sepak bola Indonesia, ingin melihat pemain-pemain lokal bisa bersaing di skuad timnas, itu perbaiki dulu manajemennya, perbaiki pembinaannya, perbaiki kompetisinya, sampai mental-mental supporternya. Nanti akan muncul bibit-bibit pemain lokal yang memiliki skill, bakat, dan kualitas yang bagus. Seperti yang kita lihat di beberapa pemain timnas junior saat ini. Kita harus tetap bangga dan mendukung timnas Indonesia, siapapun mereka, karena mereka tetaplah putra-putra terbaik Indonesia. Tapi nanti kalau DPR-nya tidak berkualitas, kita naturalisasi saja DPR-nya Bu. Gimana? Dulu kita mau kibarin bendera Indonesia di negeri sendiri, itu ditembakin Bu. Sekarang bisa kibarkan bendera merah putih di negara orang yang dulu jajah kita. Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Ya saya nggak tahu sih yang dimaksud ibu itu rakyat yang mana yang dia wakili gitu. Kalau memang ada rakyat atau jumlahnya besar, coba Bu, kumpulin satu stadion GBK. Jumlahnya sama nggak sama seperti yang nonton ketika timnas main. Coba itu untuk bukti aja. Nggak usah jauh-jauh ke 270 juta rakyat Indonesia. Coba aja kumpulin satu stadion penuh, bisa nggak? Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Tuh lihat Bu, Miss Hilgers dia kibarin bendera merah putih di stadion FC Twente. Itu bukan stadion kita, itu bukan negara kita, tapi negara Belanda yang dulu jajah kita. Selain itu juga Bang Jai, JIJs di Itali, dia kibarkan bendera Indonesia. Selain itu supporternya juga ikut mengibarkan bendera Indonesia.
Saya nggak pernah ngeliat itu anggota DPR jalan-jalan ke luar negeri terus kibarin bendera merah putih. Nggak ada tuh. Yang ada kalau jalan-jalan ke luar negeri malah diem-diem biar nggak ketahuan sama rakyat. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian terkait dengan komentar dari netizen dalam menanggapi pernyataan dari Ibu Anita Jakoba ini. Saya berharap bahwa tidak lagi diikuti oleh wakil rakyat yang lain yang sok-sok paham tentang dunia olahraga, yang sok-sok paham tentang pemain naturalisasi. Tetapi jujur, saya secara pribadi sangat mengharapkan bahwa wakil rakyat yang tidak paham tentang dunia olahraga atau tentang pemain naturalisasi, mereka itulah yang semestinya harus dinaturalisasi. Itu baru saya setuju. Biar mereka lebih cerdas. Biar mereka tuh bisa paham tentang dunia olahraga, tentang proses naturalisasi, dan lain sebagainya. Semoga saja cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat pemirsa sekalian, khususnya para pecinta bola mania. Begitulah kira-kira.